PSSI terus berupaya menambah kekuatan timnas Indonesia dengan menaturalisasi pemain keturunan. Namun, beberapa pemain berbakat masih sulit bergabung karena berbagai kendala. Berikut 6 pemain keturunan yang sulit memperkuat skuad Garuda. Jairo Riedewald. Gelandang Royal Antwerp ini menghadapi kendala administrasi dalam proses naturalisasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut situasinya mirip dengan Martin Paes yang memakan waktu hingga 8 bulan. Miljan Manhoef. Pemain Stoke City ini memiliki darah Indonesia dari kakeknya. Namun, ia masih terikat dengan timnas Belanda U21, yang berarti ia baru bisa berpindah federasi setelah 3 tahun tidak membela tim nasional. Miliano Jonathans. Pemain muda FC Utrecht ini baru pulih dari cedera dan akan memutuskan masa depannya di pertengahan 2025. Jika memilih Indonesia, ia bisa menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Ian Maatsen. Bek Aston Villa ini memiliki nilai pasar 32 juta euro. Seperti Manhoef, ia masih berstatus pemain timnas Belanda U21 dan harus menunggu 3 tahun jika ingin pindah federasi. Pascal Struijk, bek Leeds United ini dikenal produktif mencetak gol. Namun, ia pernah menolak Belgia karena ingin membela Belanda, sehingga peluangnya memperkuat Indonesia sangat kecil. Jayden Oosterwolde. Pemain Fenerbahce ini masih dalam pemulihan cedera dan diperkirakan baru bisa bermain pada Juni 2025. PSSI dikabarkan telah bertemu dengannya untuk membahas kemungkinan bergabung dengan timnas Indonesia. Meskipun memiliki darah keturunan, ke-6 pemain ini masih menghadapi berbagai kendala untuk memperkuat skuad Garuda. PSSI terus bekerja mencari solusi demi memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Wasit asal Tajikistan, Sadullo Gulmurodi, ditunjuk untuk memimpin laga timnas Indonesia melawan Bahrain dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Laga ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Penunjukan Gulmurodi menarik perhatian, mengingat kontroversi yang terjadi saat pertemuan pertama antara kedua tim di Rifa pada Oktober 2024. Ketika itu, timnas Indonesia hampir meraih kemenangan sebelum wasit Ahmed Alkaf memberikan tambahan waktu 9 menit. Meski sebelumnya hanya diumumkan 6 menit. Keputusan ini membuat Bahrain mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit-menit akhir. Berbeda dengan Alkaf, Sadullo Gulmurodi dikenal sebagai wasit yang tegas dan tidak segan mengeluarkan kartu saat memimpin pertandingan. Namun, bagi timnas Indonesia, ia bisa dibilang cukup bersahabat. Salah satu momen yang diingat adalah saat ia memimpin laga timnas Indonesia melawan Vietnam di fase grup Piala Asia 2023. Dalam pertandingan tersebut, Gulmurodi memberikan penalti kepada Indonesia yang sukses dikonversi oleh Asnawi Mangkualam. Selain itu, ia juga memberikan kartu merah kepada bek Vietnam, Le Pham Long. Keputusan-keputusan ini turut membantu timnas Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Vietnam. Kini, kehadiran Gulmurodi di laga kontra Bahrain menimbulkan pertanyaan, apakah kepemimpinannya akan kembali membawa keberuntungan bagi skuad Garuda? Meskipun FIFA belum mengumumkan secara resmi, Federasi Sepak Bola Tajikistan, FFT, telah lebih dulu mengonfirmasi penunjukan Gulmurodi. Dalam pernyataan yang diunggah melalui Instagram pada Senin, 24 Februari 2025, FFT menyebut bahwa Gulmurodi akan dibantu oleh asisten wasit FIFA Hasan Karimov dan Farhod Kuralov. Selain itu, wasit FIFA Sayojon Zainidinov akan bertugas sebagai wasit cadangan. Untuk teknologi VAR, pertandingan ini akan diawasi oleh Mohamed Obaid Hadi Mohamed, dengan Omar Mohamed Ahmed Hasan Al-Ali dari UEA sebagai asisten petugas VAR. Dengan kepemimpinan wasit yang diharapkan lebih adil, timnas Indonesia tentu berambisi meraih kemenangan di kandang. Laga ini menjadi krusial bagi skuad Garuda dalam upaya lolos ke putaran berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan mendapat tambahan kekuatan besar saat menghadapi timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret 2025. 6 pemain naturalisasi tambahan dipastikan bisa dimainkan, termasuk kiper Emil Audero. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa proses naturalisasi beberapa pemain telah rampung, sehingga mereka siap membela tim Garuda. Lantas, siapa saja pemain yang akan menjadi andalan baru timnas Indonesia? 2 nama pertama yang telah menyelesaikan proses naturalisasi adalah Dion Marks dan Tim Gepens. Awalnya, kedua pemain ini dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Namun, karena adanya keterlambatan dalam proses administrasi,
Mereka batal tampil di ajang tersebut dan kini tersedia untuk tim senior. Dion Marks dikenal sebagai pemain serba bisa di lini tengah, sementara tim Gepens adalah gelandang dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang. Kehadiran mereka tentu menambah kedalaman skuad Garuda. Nama berikutnya adalah Ula Romeni. Striker milik Oxford United ini sudah menyelesaikan proses naturalisasinya bersama Marks dan Gepens. Dengan ketajamannya di lini depan, Romeni diharapkan bisa menjadi opsi tambahan bagi pelatih Patrick Kluivert. Jika dalam kondisi fit, Romeni hampir pasti masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk laga melawan Australia. Kualitasnya sebagai penyerang modern bisa menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Joey Pelupesi menjadi nama lain yang akhirnya resmi dinaturalisasi setelah tarik ulur cukup lama. Gelandang bertahan ini memiliki pengalaman bermain di Eropa dan bisa memberikan stabilitas di lini tengah timnas Indonesia. Sementara itu, Dean James adalah pemain yang berposisi sebagai bek kiri atau sayap kiri. Kehadirannya akan semakin memperkuat opsi di sisi kiri permainan tim Garuda. James diharapkan bisa menjadi alternatif bagi Kelvin Verdong dan Shane Patinama. Nama terakhir yang paling ditunggu adalah Emil Audero. Setelah cukup lama menjadi perbincangan, kiper Palermo ini akhirnya bersedia membela timnas Indonesia. Audero akan menjadi tambahan penting bagi timnas Indonesia di bawah Mister Gawang. Kehadirannya diharapkan bisa meningkatkan persaingan dengan Martin Paes, sehingga posisi penjaga gawang tim Garuda semakin solid. Dengan tambahan 6 pemain ini, timnas Indonesia semakin kuat untuk menghadapi Australia. Patrick Kluivert kini memiliki lebih banyak opsi di berbagai posisi, yang bisa meningkatkan peluang timnas Indonesia untuk meraih hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan 3 pemain yang akan segera menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Mereka disiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Salah satu nama besar yang akan dinaturalisasi adalah kiper kelahiran Mataram, Emilio Audero Mulyadi. Mantan penjaga gawang Juventus dan Inter Milan ini akan bergabung untuk memberikan persaingan di posisi kiper utama timnas Indonesia. Erick Thohir menegaskan bahwa kehadiran Emil Audero sangat penting sebagai langkah antisipasi jika Martin Paes tidak dalam kondisi terbaik. Ada beberapa posisi yang perlu diperkuat, salah satunya kiper. Martin Paes luar biasa, tapi persaingan tetap diperlukan. Kita tahu risiko cedera di sepak bola selalu ada, maka kita harus memperkuat posisi ini, ujar Erick. Saat ini, Emil Audero bermain untuk Palermo di Serie B Italia. Dengan pengalamannya bermain di klub-klub besar seperti Juventus, Inter Milan, dan Sampdoria, ia diharapkan bisa memperkokoh pertahanan terakhir timnas Indonesia. Selain Emil Audero, PSSI juga berhasil merayu gelandang berdarah Maluku, Joey Pelupesi, untuk membela timnas Indonesia. Pemain berusia 31 tahun itu saat ini memperkuat klub Belgia, Lommel SK. Pelupesi menjadi opsi setelah proses naturalisasi Jairo Riedewald terhambat karena kendala administrasi. Jairo sudah sangat welcome, tapi surat-suratnya belum lengkap. Kami tidak ingin pengajuan ditolak FIFA dan menimbulkan masalah ke depan. Akhirnya, kami berhasil meyakinkan Joey Pelupesi untuk bergabung, ujar Erick. Dengan pengalaman bermain di Eredivisie Belanda dan pernah menjadi kapten di klub Inggris, Sheffield Wednesday, Joey Pelupesi diharapkan bisa menambah kekuatan lini tengah Garuda. Pemain ketiga yang akan menjalani naturalisasi adalah bek kiri Dean James. Pemain yang kini membela Go Ahead Eagles ini memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Semarang dan ibunya dari Surabaya. PSSI melihat James sebagai sosok yang bisa memberikan kedalaman di posisi bek kiri dan wingback, serta dapat berperan di lini tengah jika diperlukan. Kita memang perlu penebalan di posisi bek kiri, wingback, dan gelandang tengah untuk mendukung tim dalam kondisi tertentu, kata Erick Thohir. Dengan bergabungnya 3 pemain ini, timnas Indonesia diharapkan semakin kompetitif menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI kini fokus menyelesaikan proses naturalisasi agar mereka bisa segera bergabung sebelum laga penting melawan Australia dan Bahrain. PSSI kembali berupaya menambah kekuatan timnas Indonesia dengan memproses naturalisasi beberapa pemain keturunan. Salah satu nama yang santer dikabarkan adalah Emil Audero Mulyadi, penjaga gawang Como yang saat ini tengah dipinjamkan ke Palermo. Emil Audero memiliki darah Indonesia dari sang ayah, Edi Mulyadi, sementara ibunya, Antonella Audero, berasal dari Italia. Lahir di Indonesia, keluarganya pindah ke Italia saat ia masih kecil. Sejak saat itu, Emil mulai meniti karirnya di dunia sepak bola hingga pernah membela klub-klub besar seperti Juventus, Sampdoria, Inter Milan, dan Como.